Baik, kita bahas materi chi-square hypothesis, teori dari uji kebaikan sesuai chi-square atau chi kuadrat. Nah, uji ini cocok untuk menguji kebaikan sesuai untuk distribusi yang sifatnya diskrit. Jadi dari sampel berukuran N yang diambil dari populasi, tentunya populasinya dengan fungsi sebaran kumulatif yang kita tidak tahu. Nah, dari sana kita ingin menguji apakah distribusi dari populasi tersebut memiliki fungsi sebaran kumulatif sebagaimana disebutkan di hipotesis 0 ini untuk semua X. Ya. Jadi F0X ini is completely specified. Misalnya distribusinya Poisson, distribusinya hipergeometrik misalnya, atau yang lain. Nah, di sini ya, dari n sampel tadi, itu kita ingin amati berdasarkan kategori atau kelas-kelas atau interval-interval yang kita buat. Misalnya interval itu ada sebanyak K interval. Nah, yang kita amati bagaimana alokasi apa yang kita amati sebagai sampel sebanyak N itu, frekuensi amatan pada tiap-tiap interval ini, jadi F1, F2, F sampai FK, ya, itu berapa? Di mana F1 tambah F2 tambah dan seterusnya sampai FK itu sama dengan N ini. Jadi N ini bagaimana alokasinya ke masing-masing sel tersebut yang atau interval tersebut ya. Jadi itu adalah frekuensi amatan. Yang kita sebut dengan FI adalah frekuensi amatan pada kelas atau grup atau interval PI. Sedangkan EI adalah frekuensi harapannya. Jadi antara yang diamati ya, dan harapannya. Ini harapannya, expected ya, harapannya. Nah, nilai perbedaan masing-masing pasangan antara frekuensi harapan, ini frekuensi amatan dan frekuensi harapan ini, ya, perbedaan ini, ya, semakin kecil perbedaannya, artinya apalagi ekstrimnya sama antara yang diamati dan harapannya, maka data itu bisa dikatakan hipotesis 0 diterima. Artinya kalau memang menghendaki hipotesis 0 diterima, maka Q di sini harus sekecil mungkin. Karena statistik yang disarankan oleh Pearson di tahun 1900 ini adalah jumlah ini. Jumlah dari perbedaan ini ada sebanyak K jumlah ya, karena tadi kategorinya itu ada sebanyak K. Jadi masing-masing pasangan antara frekuensi amatan dan frekuensi harapannya itu dibuat seperti ini ya. Jadi FI dikurang EI dikuadratkan dibagi EI. Kemudian jumlahkan. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya tadi, kalau nilai FI dan EI ini ekstrimnya sama. Nah, kalau harapan itu tentunya kalau amatan bisa saja 0, tapi kalau harapan tentunya tidak ya. Kita bikin demikian rupa sehingga masing-masing frekuensi itu ada harapannya, dan harapannya di sini tidak ada nilai 0, karena kalau ada nilai 0 di sini perhitungan ini tidak bisa dilakukan karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Atau nilai Q yang besar itu mencerminkan ketidakkompatibelan antara frekuensi amatan dan frekuensi harapannya. Itu logika berpikirnya. Nah, jadi bagaimana? Ya, jadi sebaran peluang yang pasti dari statistik
atau pembaca key tersebut itu sangat complicated. Khususnya ya, apabila kalau ukurannya besar ya 4 polar samples ya, ini bisa didekati. Jadi bisa didekati dengan distribusi yang namanya chi kuadrat. Chi kuadrat. Kalau k-nya kecil ya kita sebetulnya bisa, tapi complicated, ya, lebih complicated. Nah, oke. Jadi kira-kira jalan berpikirnya begini. Jadi, nah, andaikan F1, F2 sampai FK itu adalah eh, frekuensi masing-masing kelas, ya, kelas 1 sampai K, ya, yang tentunya berkaitan dengan suatu bus baca dari sebaran multinomial ganda K, ya. K itu sebagaimana yang tadi disebutkan adalah kemungkinan keluaran dari kelas atau interval atau kategori tersebut. Ya. Andaikan pula bahwa θ1, θ2 sampai θk ini adalah peluang, ya. Peluang yang berkaitan dengan F1, F2 sampai FK atau berkaitan dengan kelas atau interval tadi disebutkan θ1 sampai θk. Ya. Nah, dan F1, F2 sampai FK ini, F kecil ya, ini kalau dia besar, F kecil, itu adalah frekuensi amatan. Frekuensi amatan dari masing-masing kategori. Ya. Maka kita punya fungsi likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang bersama, multinomial, ganda K, ya multinomial ya. Ada K ya, ini adalah peluangnya. Dan ini kalau kita jumlahkan θ1, θ2 sampai θk itu sama dengan 1 ya. Nah, fungsi likelihood-nya adalah θ1 pangkat F kecil 1 kali θ2 pangkat F kecil 2 dan seterusnya sampai θk pangkat F kecil K. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini atau bisa dituliskan sebagai hasil perkalian dari theta I pangkat FI dari 1 sampai K. Perlu diketahui bahwa frekuensi amatannya itu nilainya bisa bervariasi. Bisa saja nggak ada amatannya 0, 1, 2 sampai N ya. Ya, nilainya di antara itu. Yang perlu diketahui yang pertama kali tadi sudah saya jelaskan bahwa total peluangnya sama dengan 1 dan total frekuensinya itu sama dengan N. Total frekuensinya. Nah, hipotesis nolnya diasumsikan to specify the population distribution completely. Jadi hipotesis nolnya menyebut nama distribusinya apa. Dan di sini bahwa θi itu bisa dihitung ya, θi itu bisa dihitung. Oke. Oke, dan kita lanjutkan. Nah, jadi misalnya cara menuliskannya, jadi this hypothesis then is actually concerned only with the values of this parameter. Jadi ya cara menuliskannya parameternya saja, misalnya, karena sudah disebutkan. Jadi misalnya distribusinya apa, parameternya apa. Nah, tadi ya. Jadi misalnya ini. Parameternya θi sama dengan θi 0. Θi itu peluangnya ya tadi ya, peluang. Ingat ini berlaku untuk semua kategori. Jadi P1 θ1 sama dengan θ1 pada hipotesis 0, θ2 sama dengan θ2 pada hipotesis 0 dan seterusnya. Ini cara menulis singkatnya saja. Nah, dengan maksimum likelihood kita bisa mendapatkan nilai estimator. Jadi estimator dari θi ini berapa? THI ini yaitu kalau ada n objek dialokasikan secara ke dalam K kelas, ya, maka frekuensi per kelas dibagi keseluruhan itu adalah bisa digunakan, ya, adalah nilai yang bisa digunakan untuk atau sebagai
taksiran dari theta I, ya, theta I atau peluang objek teralokasi pada kelas GI. Jadi frekuensi pada kelas I dibagi frekuensi keseluruhan. Nah, statistik uji yang digunakan untuk menguji ini itu diturunkan dari apa yang disebut dengan likelihood ratio. Likelihood ratio ini namanya juga rasio dari dua likelihood. Nah, likelihood yang ini bentuk likelihood secara umum persamaan 422. Nah, yang dimaksud dengan likelihood ratio itu rasio dari yang pertama, kalau si theta itu adalah berpacu menggunakan informasi bahwa seandainya hipotesis 0 ini benar, ya artinya theta 1 sampai theta k itu kita gantikan dengan theta 1 0, theta 2 0 sampai theta k 0. Sedangkan sebagai penyebutnya, ini pembilang dan penyebutnya, ini likelihood pada kondisi hipotesis 0 benar, ya, katakanlah gitu ya. Ini yang constraint, ya, unconstrained katakanlah itu, yang unconstrained untuk secara keseluruhan bahwa theta 1 sampai theta k itu bisa digantikan dengan theta i masing-masing, theta i topi. Oke. Oleh karenanya nilai t-nya adalah perkalian dari rasio theta i 0 dibagi theta i topi yang dipangkatkan masing-masing dengan FI-nya. Itu misalnya kita sebut dengan statistik T. Nah, minus 2 log T ini, ya, bagaimana kita tahu bahwa minus 2 log T itu karena T adalah rasio 2 likelihood, itu berdistribusi K kuadrat. Ya. Berdistribusi K kuadrat. Distribusi K kuadrat dengan derajat bebas berapa? Dengan derajat bebas banyaknya kategori itu dikurang 1. Banyak kategori dikurang 1. Karena kenapa kok seperti ini? Karena adanya restriksi. Ada restriksi bahwa kita tahu bahwa total peluang itu sama dengan 1. Total peluang yang dinyatakan dengan theta I itu kan theta I kalau dijumlahkan dari 1 sampai K sama dengan 1. Artinya kita cukup mengetahui sebanyak K-1 theta saja, karena total dari theta 1 sampai theta K itu sama dengan 1. Oleh karenanya ini K-1 itu sebagai derajat bebas yang sebetulnya ini adalah banyaknya parameter dalam ruang parameter yang digunakan secara bebas dalam estimasi, ya. Oke. Nah, kalau kita selesaikan minus 2 log T itu sama dengan dari persamaan 422 ini, 422. Dari T ini kita memiliki FI sama jumlah dari FI kali log I 0 dikurang log dari rasio FI per N. Karena ini log I 0, ini log I theta. Log theta I topi, sorry. Log theta I 0 dikurang log theta I topi. Nah, karena theta I topi sama dengan FI per N, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, jadi ada beberapa statistisi yang menggunakan statistiknya adalah seperti ini saja. Jadi sebagaimana persamaan 423. Oke. Nah, sebetulnya persamaan 423 ini ekuivalen dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada persamaan 421. Q. Kita bisa lihat bahwa dengan ekspansi Taylor dan dengan penjelasan dari Taylor, ekspansi dari Taylor bahwa untuk log theta I, ya, untuk log theta I itu bisa dinyatakan seperti ini, ya. Untuk log theta I di sekitar FI per N atau di sekitar theta I topi itu sama dengan log theta I sama dengan log theta I topi ditambah
Nah, selisih dari theta I dengan theta I topi itu dikalikan seperti theta I topi ditambah theta I min theta I topi kuadrat dibagi 2 faktorial kali minus dari 1/theta I topi kuadrat dan seterusnya. Sebetulnya ini adalah pengembangan dari Taylor ya, Taylor ada rumusnya. Nah, kita hanya sampai 1, 2, 3 suku-suku yang pangkatnya 2 ini saja. Yang ini itu mulai pangkat 3 dan seterusnya itu kita notasikan sebagai suatu bilangan mirip epsilon ya. Ini remainder term, jadi ini suku sisa, ini sisaannya di sini. Ya. Karena mungkin sisaannya bisa saja terlalu kecil ya. Nah, sehingga kita bisa hitung theta I log theta I 0 dan dikurang dengan log dari FI per N ini, log theta I 0 dikurang log FI per N ini, nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau digantikan posisinya ya, kemudian theta I-nya diganti theta I 0, yang satu theta I-nya diganti FI per N, maka kalau kita selisihkan menjadi seperti ini. Ya, selisihkan. Oke, disesuaikan saja. Log theta I 0 sama dengan ini ya. Dan seterusnya kita punya log theta I 0 sehingga nilai yang bisa digunakan untuk atau suku yang bisa digunakan untuk mengganti log theta I 0 dikurang log FI per N itu adalah ini. Oke. Nah, sekali lagi, ini remainder atau sisaan ini ya. Nilainya di sini sig epsilon ini merepresentasikan suku sisaan ya. Nah, jumlahnya itu tandanya bisa berganti-ganti silang plus min dan sebagainya, yang kalau dinyatakan dalam bentuk penjumlahan mulai J-nya 3 dan sebagainya itu seperti itu ya. Ini theta I 0 dikurang FI per N pangkatnya J. J-nya mulai dari 3, 4 dan sebagainya, lanjutan dari tadi ya. Kemudian di belakangnya ada N pangkat J, J faktorial, FI pangkat J. Ini mulai dari 3 sampai sehingga, tapi tandanya bergonta-ganti. Untuk 3 dia positif, untuk 4 negatif, untuk 5 dia positif dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau pas di sini 3, ini kan jadi genap nih, min 1 pangkat dan genap, min 1 positif. Begitu 4, ini ganjil, negatif dan seterusnya ya. Nah, sehingga minus 2 log T itu menjadi, ya, kalau ini diselesaikan, ya, seperti ini. 0 plus ini 0 kan, ini kan 0. Jadi bahwa jumlah ini akan menuju 0. Nah, oke, nah ini yang kita peroleh setelah mengevaluasi masing-masing suku. Jadilah minus 2 log dari T ini atau log T ini sama dengan 0 plus jumlah dari selisih FI dikurang II kuadrat per FI. Oke. Nah, ini awalnya ini kalau jadi ya ini awalnya ini frekuensi. Padahal kita tahu bahwa frekuensi amatan itu bisa saja 0 ya. Nah, oleh karenanya dengan hukum bilangan besar bahwa FI per N itu diketahui itu ya merupakan suatu estimator yang konsisten untuk theta I, maka bunyinya begini bahwa ini definisi atau pengertian bahwa estimator itu konsisten. Jadi, estimator yang konsisten dari theta I ini adalah F besar I per N. Ya. Jadi peluang dari perbedaan yang FI per N dikurang theta I ini, kalau lebih besar dari epsilon, ya, peluangnya ya, untuk N yang menuju besar, itu sama dengan 0. Atau hampir dipastikan bahwa
delta I ini, nilainya sangat dekat dengan FI per N, atau FI per N ini konvergen ke delta I untuk epsilon yang positif. Nah, oleh karenanya dalam rumus sehari-hari bahwa yang digunakan bukan FI tapi sebagai yang pasangannya, jadi FI dikurang epsilon atau EI, jadi ini observed frekuensi, ini adalah expected frekuensi, ya di sini dibagi dengan expected frekuensi, frekuensi teoritisnya. Kalau frekuensi teoritisnya tidak mungkin nol di sini, ya gitu. Itu penjelasan dari bagaimana rumus dari goodness of fitness untuk statistik chi kuadrat itu berasal, ya. Nah, mungkin ini ada sedikit teladan, misalnya teladan. Sekali lagi teladan, ya. Ini misalkan 50 sampel berukuran 13, 10 sampel. Jadi quality control engineer has taken 50 sampel dari sampel berukurannya 50 sampel, ya. Ini masing-masing 13. Diambil dari proses produksi. Nah, banyaknya yang rusak, ya, dari sampel-sampel tersebut dicatat. Kita di sini ingin menguji apakah hipotesis nolnya pada taraf 5% itu banyaknya yang rusak itu mengikuti sebaran boson, gitu ya, atau banyak yang rusak itu mengikuti sebaran binomial. Kalau datanya seperti ini, jadi ini diamati, ya, ini diamati. Jadi kalau kita lihat banyak sampel ini 10, 24, 10 ini sudah 44, ini 50, ya ini sampelnya. Ini maksudnya begini, ada 10 sampel yang dari 13 ini tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak. Ya. Ada 24 sampel yang rusak 1. Ada yang 1 sampel yang rusak 5. Yang rusak 6 atau lebih tidak ada. Yang rusak 6 nanti tidak ada. Jadi frekuensinya 0. Nah, cara jawabnya sekali lagi bahwa ini kita bisa menggunakan statistik goodness of fit dari chi kuadrat, karena ini distribusi yang kita uji adalah distribusi dari variabel discrete. Jadi caranya kita, kalau di sini yang ditanya adalah Poisson. Nah, Poisson itu punya parameter. Poisson itu punya parameter yang namanya mu, dan mu itu adalah rata-rata. Berarti kita hitung berapa rata-rata dari ini, rata-rata banyaknya yang rusak. Ya, sekali lagi rata-rata banyak yang rusak. Ini sekali lagi ini pengertiannya ada 10 sampel yang tak ada yang rusak. 24 sampel yang rusak 1. Artinya 1 ini ada sebanyak 24. 2 ini ada sebanyak 10. 3 ini sebanyak 4. 4 dan 5 masing-masing ada sebanyak 1. Nah, oleh karenanya rata-rata yang dimaksud adalah dari 50 sampel itu. Nah, ini ya, 2 kali 10, 1 kali 24, dan seterusnya. 5 kali 1, jumlahnya 65, dibagi 50, 1,3. Nah, sekarang, jadi ini parameter estimate-nya. Jadi nilai estimasi parameter dan distribusi Poisson itu. Andaikan Poisson itu benar pada minimal, ya. Nah, kita hitung begini. Hitung pada persamaan ini, ya. Nah, ada 0 rusak. Ini sekali lagi ini frekuensinya, ya, ini frekuensi amatannya. Nah, sekarang pada 0 rusak itu ini adalah 0,725. Tak ada yang cacat atau tak ada yang rusak pengamatannya, 0,2725. Rusak 1, rusak 2, rusak 3, rusak 4, rusak 5 atau lebih. Nah, 5 atau lebih ini di sini digabung karena di sini berharap bahwa total peluang itu 1. Oke, total peluang itu 1. Nah, kemudian setelah itu masing-masing ini dikalikan 50, ya, 50. Kenapa? Kan sampelnya 50. Jadi 50 kali peluangnya, 50 kali peluang ini, 50 kali peluang ini, dan seterusnya. Oke? Nah, berikutnya
berikutnya karena nilai E di sini, nilai di sini ada yang kecil nilainya, nilai E-nya kecil, maka nilai yang kecil seperti ini boleh digabung. Jadi di sini kategorinya menjadi 0, 1, 2, 3, 4 atau lebih. Ya gitu ya. 4 atau lebih. Jadi hanya menjadi 0, 1, 2, 3, 4 atau lebih. 5 ya. Nah, seterusnya kita hitung bahwa masing-masing F ini dikurangi E-nya. Ya, nilainya dikuadratkan dibagi E. F kurangi E-nya kuadratkan dan seterusnya ya. Sampai yang kelima ini. Sampai yang kelima ini. Di sini kan 2 nih. 2 kalau digabung. Ini kalau digabung 2,155. Nah, itu jadi ini. Ya. Nah, seterusnya eh, ya, seterusnya oke, itu kalau apa namanya Poisson ya. Ini kalau binomial, ini kalau binomial. Jadi harus tahu juga sifat-sifat binomial di sini. Binomial itu parameternya P ya, NP binomial. Nah, binomial nih NP ya. Oke. Nah, jadi eh, untuk yang binomial kita harus apa namanya membuat tabel frekuensi ini pembandingnya juga dengan binomial ya. Kalau yang tadi Poisson dengan Poisson ya. Nah, yang dengan Poisson tinggal kita lihat ya dengan eh, kita dapatkan nilai Q-nya di sini 3,6011 3,6010 itu yaitu total ini. Nah, kita lihat sekarang derajat bebasnya menjadi berapa? 1 2 3 4 5 5,14 ya. Karena ada 5 kategori menjadi 4. Nah, ini dilihat nih ya, bahwa peluang Q yang lebih besar daripada 3,601 itu mengikuti distribusi dengan 3 derajat bebas ya. Dengan 3 derajat bebas. Kenapa 3? Baik, jadi kenapa derajat bebasnya menjadi 3? Jadi awalnya kan 5 nih. Kemudian berkurang 1 ya, yaitu karena harus digunakan untuk mengestimasi delta ya. Berkurang 1 lagi karena kita menggabungkan dua kategori yang apa namanya nilainya sangat kecil itu. Nilainya sangat kecil ya. Jadi kalau masing-masing ini nilainya kecil. Jadi kita gunakan derajat bebas pembanding dari garis kuadrat itu bukan 5 tapi bukan 4 tapi 3 ya. Bukan 4 tapi 3. Karena kategorinya kan pertama 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau 1, 5 ya. Sebentar lagi 4 ya. Jadi yang dipakai bukan ini jadi kategorinya menjadi sebetulnya 5 bukan 6 ya. 5,1, 4, 4,1, 3. Nah sekarang ada 50 sampel yang masing-masing 13, jadi keseluruhannya ada 650. Nah sekarang kalau kita kalikan masing-masing defektif dengan frekuensinya, maka banyaknya yang rusak ini sebetulnya adalah 0 kali 10, 24 kali 1, 10 kali 2, 4 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, atau 65. Sehingga peluang sukses dalam artian rusak di sini adalah 0,1. 0,1 ya. Nah, nilai harapan dari pembaca binomial itu adalah N kali P. N kali P, kalau P-nya 0,1, ya tergantung ini ya. Jadi kalau misalnya di sini pada kategori 0 ini ada 0,25, maka harapannya di sini, ya harapannya di sini tentunya berbeda dong rumusnya dengan yang dipakai untuk menghitung. Ini yang dipakai untuk menghitung Poisson dengan Poisson ini dengan binomial, ya. Dengan binomial ada 10 yang rusak gitu ya. Di sini sudah frekuensi, di sini sudah peluangnya. Nah, masing-masing peluang ini kita kalikan dengan 50. Jadi ini di separuhnya ini 0,2542 kali 50, 0,36 kali 50 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan
dengan cara yang sama, bahwa totalnya di sini, total KI kuadratnya itu 2,96. Nah, tentunya kita masih mendapatkan nilai yang sama again ya, dengan derajat bebas 3 dan nilai kritisnya adalah 5%, itu nilainya 7,81. Jadi tetap saja hipotesis nol di sini juga tidak bisa ditolak ya, karena nilainya adalah Q-nya 2,96 yang lebih kecil dari 7,81. Kalau kita lihat dengan Microsoft Excel, nilai peluangnya itu 0,3966. 0,3966 itu nilai peluangnya, nilai peluang dari statistik hitungnya, yang tentunya lebih besar daripada 5%. Sehingga hipotesis nol kita tidak dapat tolak. Dalam arti lain, kalau hipotesis nol diterima. Demikian dua contoh atau dua teladan yang berkaitan dengan uji Buteau-Sofit dengan menggunakan statistik KI kuadrat. Terima kasih.